Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat fillah rahimakumullah, sering kita dapati orang yang pernah jatuh dalam kubangan dosa dan maksiat, justru saat sudah bertaubat keadaannya jauh lebih baik dibanding orang yang tidak pernah terjerumus dalam kemaksiatan. Tentu hal ini bukan berarti kita mengajak seseorang untuk bermaksiat agar keislamannya menjadi lebih baik. Namun, hal ini lebih menunjukkan pada sisi keteguhan hati seorang hamba setelah mampu menemukan titik perbedaan antara hitam dan putih dalam hidupnya, lalu dia paham bahwa ternyata nikmatnya taat itu jauh lebih indah daripada nikmat bermaksiat. Sahabat fillah, orang yang pernah merasakan pahitnya dosa akan merasakan nikmat yang lebih ketika ia bertaubat dari dosanya tersebut, karena ia telah mendapatkan titik perbedaan yang sangat jauh antara kemaksiatan dengan ketaatan, sehingga hal tersebutlah yang kemudian membuatnya teguh dalam memegang ketaatannya. Maka benarlah ungkapan Umar bin Khattab bahwa terkadang orang dengan masa lalu yang paling kelam sekalipun bisa menciptakan masa depan yang paling cerah. Atau dalam ungkapan lain, man la yariful jahiliyah la yariful Islam. Barang siapa yang tidak kenal buruknya perbuatan jahiliyah, maka ia tidak akan mengenal indahnya Islam. Sahabat fillah rahimakumullah, taat itu wahyu, sementara maksiat adalah nafsu. Wahyu mengajak manusia untuk taat, sementara nafsu mengajak manusia untuk maksiat. Taat pasti berakhir bahagia, sementara maksiat pasti berujung sengsara. Artinya, kalau dalam hidup ini yang diharapkan manusia adalah bahagia, maka ketahuilah bahwa sampai kapanpun kebahagiaan tidak akan pernah didapat dengan memperturutkan nafsu, dan hidup tidak akan pernah bahagia jika bukan wahyu yang dijadikan pegangan. Wahyu yang dimaksud adalah Islam beserta seluruh syariatnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka lihatlah hari ini bahwa setiap kesengsaraan yang manusia alami dalam hidup pasti adalah hasil dari penyelewengannya terhadap syariah, buah dari memperturutkan hawa nafsu, dan abai terhadap penerapan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia. Yang demikian itu sengaja Allah tampakkan sebagian akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali. Sahabat fillah, dalam Al-Quran Allah mengenalkan kepada kita dua istilah. Ada musibah, ada fasad. Musibah terjadi karena sunatullah yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Gunung meletus, banjir bandang, dan tsunami adalah sebagian dari musibah yang Allah berikan. Sementara fasad dikatakan dalam ayat di atas adalah akibat tangan-tangan manusia. Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitabnya Sofatut Tafasir memaknai bima kasabat aydinas sebagai bisababi ma'ashi wa dhunubi,
yaitu akibat dari kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Sahabat fillah, secara individu ada banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Meninggalkan sholat, abai terhadap kewajiban zakat, meminum khamr, tidak menutup aurat, dan lain sebagainya. Namun selain itu, ada kemaksiatan yang lebih besar yang dilakukan manusia secara struktural, yaitu menerapkan sistem sekuler, sistem kehidupan yang meniadakan campur tangan Allah di dalamnya. Ekonomi yang kapitalistik, budaya yang hedonistik, sikap beragama yang sinkretistik, pendidikan yang materialistik, kehidupan sosial yang individualistik, serta kepemimpinan yang oportunistik. Semua itu adalah imbas dari diterapkannya sistem kehidupan yang sekuler. Sahabat fillah rahimakumullah, maka jika ada hikmah terbesar yang bisa kita petik dari penderitaan dan kesengsaraan manusia hari ini yang tak kunjung usai, adalah bahwa sudah saatnya manusia kembali kepada tuntunan wahyu dari penciptanya. Sudah saatnya manusia kembali taat secara kafah terhadap seluruh syariatnya dalam setiap aspek kehidupannya. Karena hanya dengan cara itulah, maka manusia akan terlepas dari setiap kesengsaraan hidup akibat kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya. Semoga sedikit nasihat ini bisa menjadi renungan kita bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Allahumma muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.